Gua tuh waktu di pesantren dulu, itu tuh menarik. Gua pulang pesantren, orang tua gue pisah. Nah, dari orang tua gue pisah, nah gue tuh udah jadi anak, kalau katanya anak madesu lah zaman itu, masa depan suram. Tanggapan orang tua gue tuh meremehkan. Kenapa? Karena awalnya itu, kan, gue dari ojol nih. Nah, terus dari ojol, gue tuh mau naik kelasnya tuh susah. Nama gue Elba Yoga Saputra. Kalau lahir dari Kalimantan Selatan, tepatnya Martapura. Tahun 96, umur 27 tahun. Jadi kalau kesibukan pertama gue tuh kan sebelum diekspor, gue awalnya ngojol. Nah, dari ngojol itu biasanya tuh gue atur tuh waktunya tuh. Dari ojol, misalkan dari pagi sampai sore atau siang. Nah, itu biasanya gue pagi nganterin istri, sore pulang. Nah, dari pulang tuh nanti gue atur tuh jadwal gue nyari buyer. Dari cari-cari data buyer, habis itu nanti gue email. Ntar kan di sistem email tuh bisa tuh diganti jamnya untuk jam pagi di buyer. Jadi kalau dikatakan tuh gue hampir 24 jam, 20 jam itu gue kerja sih sekarang untuk kegiatan sekarang. Setelah ekspor gue udah jalan, gue udah mulai ngurangin nih sama yang namanya ngojol. Jadi ojol tuh jadi sampingan sih sekarang. Kalau sekarang sih hitungannya ya ekspor sih, sama sembari kadang-kadang ngojol. Kayak kemarin tuh gue ke Jakarta Selatan, ya udah daripada kosongan gue ngojol. Background keluarga gue tuh, gue orang dari divorce, dari pisah. Nah, gue tuh waktu di pesantren dulu, itu tuh menarik. Gue pulang pesantren, orang tua gue pisah. Nah, dari orang tua gue pisah, nah gue tuh udah jadi anak, kalau katanya anak madesu lah zaman itu, masa depan suram. Nah, cuman gue belajar terus di situ, karena gue di dalam lingkungan Islami ya, pesantren ya waktu itu ya. Karena gue balik pesantren, gue berdoa, dan akhirnya gue ngerasain di pesantren itu gue setahun mungkin ditemuin orang tua atau dijengukin orang tua cuma 2 kali, 3 kali. Bahkan gue inget banget Idul Adha, di mana anak-anak tuh di pesantren, gue adalah orang yang nggak dijengukin orang tua gue. Kenapa gue ngojol? Tuh awalnya gue ngojol tuh dari 2017. Itu awalnya gue udah mau pindah tuh dari Uber kan. Uber tuh diakuisisi sama Grab. Waktu itu susah banget gue mau masuk Grab. Akhirnya gue dicengin tuh sama anak Gojek. Nah, pas gue cobain di Gojek, bisa mudah, dan uangnya itu gue bisa dapet 700.000 sehari waktu itu, sebelum 2020 COVID. Nah, setelah COVID, cerita pendeknya, gue akhirnya punya tabungan dikit kan dari 700.000 itu, gue coba bikin bisnis tuh, usaha. Jatuh bangun pastinya, karena itu zamannya COVID tuh. Belajar dari yang namanya jualan itu murah-murahan, sampai akhirnya gue belajar bisnis itu nggak murah-murahan. Gue menjual value di situ. Gue menjual yang namanya ada trusted, ada integritas yang gue jual di situ. Akhirnya membangun gue untuk ekspor gue. Mungkin gue bukan kenal ekspor dulu sih, tapi gue kenal impor. Waktu gue belajar bisa ekspor, ternyata gue bisa ngirim ke seluruh dunia. Nah, waktu itu gue gagal di impor karena gue tantang tuh. Gue mau impor barang dari Timur Tengah. Terus 1 tahun tuh ada tuh, gue akhirnya nggak sentuh impor karena gue stigma gue tuh impor tuh sulit gitu. Nah, sampai temen gue tuh, tempat bisnis yang kecil-kecilan itu, temen gue bilang, "Mbak, coba nih, ada nih Julio kayak gitu kan, ini coba belajar, kan lu punya modal juga nih dari bisnis ini ya." Gue coba tuh belajar tuh. Nah, setelah gue belajar, gue bilang, lah materinya mudah banget. Dari situ tuh gue bilang mudah, dan coba gue praktekin nih, karena gue udah coba yang namanya jualan langsung kan, gue tahu tuh bagaimana negosiasi, bagaimana jualin value-nya. Nah, akhirnya gue coba dah tuh semua praktek ilmu-ilmu gue yang gue bentuk selama 3 tahun dari 2020 sampai 2022. Akhirnya gue Agustus 2022 tuh belajar tuh. Jadi kalau ditanya pertama kali kenal bisa ekspor, itu dikasih tahu teman bisnis gue. Tanggapan orang tua gue tuh meremehkan. Kenapa? Karena awalnya itu kan, gue dari ojol nih. Nah, terus dari ojol, gue tuh mau naik kelasnya tuh susah. Karena kan lu tau lah, ojol, kata dia, kalau kata orang tua gue tuh dulu kemarin gini, semua orang bisa kerja ojol, walaupun lu lulusan SMP ataupun SD. Akhirnya gue coba bikin UMK kecil. Nah, dari UMK kecil itu ketemu teman gue tadi tuh yang rekomendasiin gue ke Julio bisa ekspor. Nah, dari situ gue coba lagi belajar. Karena tadinya dari ojol tiba-tiba mau bisnis besar nih, karena kan stigmanya kan ekspor tuh gede tuh, kontaineran lah, habis itu barang banyak lah kayak gitu. Tapi kan dari materinya kan disederhanain sama Ko Julio. Nah, dari situ gue bilang, gue bisa nih, walaupun gue dengan ekspor tanpa modal pun gue yakin gue bisa. Makanya dari situ tuh gue jalani ekspor yang sekarang itu gue kopi.
Nah sebelumnya itu ini menarik. Kalau Ijal tahu kan ada ini Christian V, si Kimvi kan jualan keripik singkong tuh. Nah gue menarik tuh, temen gue bilang, temen gue punya kerupuk kulit, keripik kulit. Nah gue pelajarin tuh keripik kulit tuh. Nah cuman di sekitar 2 minggu atau 1 minggu tuh teman gue yang setim ekspor gue tuh ngobrol sama gue, Mbak, kita tuh mau ekspor, ya kalaupun kita mau trying error, minimal tuh bisa kirim kontaineran atau kirim ya, gimana lah intinya kayak gitu teman gue. Jadi kalau kita paksain kirim barang jadi kayak tadi, kita belum surat izinnya harus diurus, karantina, ini itu, BPOM dan kawan-kawan halal. Nah makanya dari situ kalau lu tanya gue sebelum kopi, gue ada tadi keripik. Dari keripik itu gue loncat ke seafood, dari seafood baru gue ke kopi. Pengalaman buruk produsen, kalau pengalaman sih enggak, tapi dikasih harga tertinggi ya. Itu jadi pengalaman menurut gue pengalaman paling pahit sih, karena kan gue sama tim gue turun lapangan, ternyata di sana tuh harganya itu bisa dikatakan 20% dari harga lapangan. Misalkan lah, let's say 100.000, nah kita dikasih harga 120.000, dan itu paling mahal sih menurut gue. Nah itu yang paling pahit sih. Kalau tips supplier sih ini menarik sih. Ini kalau supplier lu bisa ngeliat sih video gue sama Julio kemarin. Kalau dari gue sih pribadi ngulang dikit dari pelajarannya gue sama Julio Ekspor. Ini lo harus bisa bedain supplier pabrik, supplier pengkulak sama supplier petani. Untuk pemula lu pelajarin, pokoknya jangan ke petani dulu kalau caranya ke Julio. Makanya lu lebih taunya lu carilah caranya di aplikasi Bisa Ekspor. Itu udah dijelasin banget tuh gimana supplier untuk pemula. Nah untuk cari buyer nggak beda jauh, sama semua pakai rekomendasi aplikasi Bisa Ekspor pastinya. Terus yang kedua itu gue ada tambahan pakai LinkedIn gitu sih. LinkedIn, jadi gue pakai arah negara tujuan, search untuk negara tujuan, gue tulis aja komoditi gue, misalkan kopi itu kan green bean robusta atau green bean arabica, gue tulis nanti negaranya yang gue tuju adalah Amerika misalkan gitu. Nanti orang-orang Amerika doang tuh, ntar ada manajerial apa, owner atau apa yang punya kafe di LinkedIn tuh banyak tuh, karena kan tempat profesional kerja tuh. Nah dari situ sih kalau nyari buyer kayak gitu. Kalau buyer sih dihubungin banyak banget, bisa 1.000 kali lebih. Kalau gue di posting itu tinggi itu di akun bisnis gue ya, itu reach-out-nya sampai 700 kalau nggak salah, reach-out buyernya ya. Terus gue lihat negaranya Timur Tengah sama Amerika. Kemarin gue ekspor ke Australia sama ke New Zealand gitu sih. Kalau New Zealand tuh yang kontaineran, 1 kontainer. Nah kalau Australia itu kecil tapi profitnya tinggi. Kalau kemarin kan gini, kalau New Zealand itu kenapa nggak bisa gue klaim, karena gue ngebantuin punya orang gitu sih. Karena yang nyari buyernya orang lain, trader, akhirnya gue supply kayak gitu sih. Jadi komunitas Bisa Ekspor itu pada bilang jualan kelas dan kawan-kawan. Menurut gue gini, ya namanya lo mau belajar dan lo mau ilmu, lo harus punya bayar gitu. Makanya menurut gue nggak salah juga kalau tentang Bisa Ekspor tuh bayar gitu ya. Makanya kalau ditanya bagus atau enggak, bagus sih, karena di situ diajarin gimana ekspor tanpa modal, bagaimana buyer itu kita negosiasi, akhirnya dia bisa bayar di muka di depan gitu, ataupun bayar cash and carry, kita nyiapin barangnya, nanti kita langsung di cash timbang lah, bahasa kayak gitu. Jadi kalau ditanya positif banget, karena jujur banyak orang-orang yang muncul dari kayak gua. Terus kita bisa ngeliat juga Pak Bagas tuh dari OB kayak gitu-gitu kan. Makanya kalau ditanya Bisa Ekspor bagus atau enggak sih, menurut gua komunitas yang bagus sih. Cuman kembali ke orang-orangnya lagi, gimana setelah mendapatkan ilmu dari Bisa Ekspor diterapin atau enggak, atau sekedar cuman ya udah kanan kiri gitu aja sih. Kalau berjuang di ekspor ini kayak bakalan end game gua sih, Jal. Karena namanya ekspor itu nggak ada matinya. So, makanya kalau lu tanya gue ekspor sampai kapan, gue bakalan ekspor sampai gue meninggal, mungkin bahkan sampai gue warisan ke anak gue akan kasih tahu cara ekspor seperti ini, begini. Harapan gue sih di Bisa Ekspor akan ngelahirin orang-orang kayak gue lagi sih. Bisa ada yang dari ojol, dari gunung horoner udah kita punya, dari OOB juga udah ada, dari semua orang. Maksud gue tuh lebih kayak semua orang tuh bisa gitu ekspor, nggak ada yang nggak mungkin. Itu sih harapan gue. Jadi ke teman-teman untuk Bisa Ekspor, lu bisa berada di posisi manapun sekarang,
Tapi kalau lu yakin, lu belajar terus, gue yakin sih harapannya semua orang bisa ekspor gitu. Kemarin tuh gini, kan buyer gue dateng tuh tahun lalu tuh dateng ke sini untuk visit. Dia bilang pas di obrolan di mobil, kenapa dia percaya sama gue karena trustingnya dari website itu. Nah buyer tuh bilang sama gue, jadi karena web ekspor ya, gue bukannya promosi tapi memang bagus kan template-nya. Nah di situ buyer tuh ngomong ke gue, website gue tuh profesional dan bagus, walaupun kasarnya kepanjangan ya kalau ditanya Universal Coffee ya. Cuman di situ web ekspor tuh udah diakui sama buyer udah menarik dan profesional. Dari situ akhirnya mereka percaya, trust sama gue dan coba reach out ke gue untuk visit ke Bandung. Ya kemarin kan gue belajar juga, gue ngobrol juga sama Ko David sama Ko juga sama Bang David. Jadi bisa ekspor tuh sekarang ada bisa trade ya. Nah bisa trade itu mirip kayak Alibaba sih kalau gue lihat, atau Ina Ekspor. Nah Ina Ekspor ini bedanya pemerintah yang bikin. Nah kalau bisa trade ini menurut gue adalah swasta. Kenapa? Karena cara mainnya sama, masukin website, masukin barang, produk, akhirnya di listing ke luar negeri dan orang luar negeri diedukasi untuk membeli barang lewat bisa trade gitu. Itu nggak beda jauh sama Ina Ekspor sih kalau di Indonesia. Cuman bedanya yang namanya pemerintah ya kerjanya kayak jalannya semaunya mereka. Tapi kalau bisa trade, yang gue tahu Ko Julia sama Bang David ini lagi mau roadshow ke Asia, ke Eropa, bakalan ngejelasin edukasi tentang bisa trade ke buyer-buyer. Jadi menurut gua untuk sekarang kalian yang udah punya website web ekspor, habis itu mau bayar bisa trade yang itu ya, setahun bisa trade ya. Menurut gua sih sekarang waktunya sih. Karena ini salah satu next masa depan, maksudnya sistem swasta yang akan mengubah ekspor sih menurut gua.